Dalam nama Yesus kami siap dengan firman Allah. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Luar biasa. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Saya percaya bahwa saya dan saudara pasti sangat merindukan supaya di bulan kedua, hari yang kedua saat ini, saudara, tinggal 26 hari lagi kita mengakhiri tahun bulan Februari ini, saudara, dan saya lihat di bulan Februari itu sangat banyak yang punya hari ulang tahun. Luar biasa sekali, dan termasuk di sana juga Ibu Gembala punya hari ulang tahun 18 Februari itu. Kita berdoa supaya kita bisa sampai di usia-usia yang sementara kita sendiri merindukan untuk kita mencapai usia demikian, saudara. Dan hari ini saya berbicara tentang satu tema, indahnya berjalan bersama Yesus. Indahnya berjalan bersama Yesus. Iya, jadi kita akan baca firman Tuhan dalam Matius 14 ayat yang ke 22 sampai ayat yang ke 33. Untuk menghormati firman Tuhan, saya minta supaya kita berdiri sejenak untuk menghormati firman Tuhan, dan kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Yang kaum pria itu ayat yang ke perikop, dan setelah itu ayat yang ke-22. Saya hitung sampai hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera murid-murid naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit di pintu bawah seorang diri. Ketika hari setelah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, maka Yesus pada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, mengganggu dia dan berkata, "Hai orang yang belum percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Sudah? Yang laki-laki? Sudah? Sudah? 33 sudah? Belum. Dan orang-orang yang ada di perahu menjawab dia berkata, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Iya. Dipersilakan duduk kembali, diberkati saudara yang telah membacakan firman Tuhan. Dan saya percaya saudara, indahnya berjalan bersama Yesus. Berarti kebanyakan orang punya penafsiran, orang punya pengetahuan bahwa kalau indahnya berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, berarti berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus berarti yang baik-baik saja yang kita harus alami, yang berkat-berkat saja yang kita harus alami, atau yang sehat-sehat saja yang kita harus alami, dan senang-senang saja yang kita alami. Itu baru yang disebut indahnya berjalan bersama Yesus. Ini pemahaman yang sangat dangkal
dan alias sangat ngawur saudara. Itu kebanyakan orang begitu. Bahwa kenapa kita sudah bertobat, kita sudah ikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, kenapa tantangan demi tantangan harus kita hadapi? Penyakit silih berganti kita harus hadapi. Saudara, yang benarnya ini saudara, yang benar ini kebenaran yang Yesus katakan pada murid-muridnya. Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-27, saya minta satu kekasih untuk bacakan. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kalau Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Kalau barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, kita setelah membaca hal ini, saudara, itu yang namanya indahnya berjalan bersama Yesus. Sebab kalau tidak indah berjalan bersama Yesus, pasti banyak orang akan meninggalkan Yesus. Dan saya percaya, saudara, itu bukan sekedar, tapi Petrus ini dia mau membela Yesus. Dia tidak mau supaya Yesus mati, karena dia tahu bahwa Yesus ini harus datang menjadi raja untuk membebaskan umat Israel dari penjajahan Romawi. Tapi Yesus datang pertama kali bukan untuk membebaskan, tapi untuk menyelamatkan. Nanti dia datang kedua kali, baru dia akan menjadi raja, dia segala raja. Semua raja di dunia tunduk kepada dia. Itu sebabnya Petrus mencegah dia, jangan kau mati. Tapi apa yang dianggap baik oleh Petrus itu bagi Tuhan, itu apa? Itu suatu hal yang tindakan kemanusiawi kepada Yesus. Tapi Yesus katakan, engkau bukan pikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tapi engkau pikir apa yang dipikirkan oleh manusia. Tuhan Yesus bilang dia siapa? Iblis. Jadi mari saudara, saya percaya belajar untuk kita memahami apa yang Tuhan punya mau dan kita lakukan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau ayat yang ke-24, setiap orang yang mau mengikuti aku, yang harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Jadi ini yang terjadi, dia harus menyangkal dia punya diri. Dan dia harus memikul salibnya sendiri. Jadi itu bukan salib Yesus yang saudara pikul, tapi saudara punya salib sendiri. Yesus punya salib yang saudara lakukan, selesai, dan saudara punya salib. Kehidupan saya dan saudara, kita semua tidak bebas daripada punya salib dalam hidup ini. Kita semua punya salib. Salib dalam pergumulan kita terhadap anak-anak kita, terhadap suami kita, terhadap keluarga kita, terhadap adik kakak kita, terhadap orang tua. Itu salib, saudara. Saudara lihat sampai saat ini kalau keluarga saudara belum bertobat, itu saudara, itu merupakan suatu salib yang saudara terus menangis bagi mereka, merintih bagi mereka untuk mereka harus bertobat. Sebab keselamatan itu saudara tidak bisa terima sendiri lalu saudara abaikan orang lain di luar sana. Saudara, keselamatan itu saudara terima supaya saudara bisa membagikan itu kepada orang yang juga mengalaminya. Saudara, kita lihat dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi perjalanan hidup ini, kalau kita rasa bahwa kita bebas, harus bebas, tidak perlu pikul salib lagi, saudara. Barang siapa tidak memikul salibnya, dia tidak layak bagi Tuhan. Dia tidak layak bagi Tuhan. Kita lihat lagi Lukas pasal 14 ayat yang ke-27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan tidak mengikut aku,
ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi persyaratan seorang murid itu dia harus pikul dia punya salib, lalu ikut aku. Nah, bagaimana kita tidak mau mengalami tantangan hidup? Bagaimana kita tidak mau mengalami begitu beratnya, saudara, kehidupan ini? Siapa di sini yang punya kerinduan untuk dia tidak pernah sakit sejak dia lahir sampai ini? Kan sakit juga. Sebab Tuhan itu adil. Dia memberikan matahari kepada orang yang tidak takut akan Tuhan. Dia berikan juga kepada orang yang benar. Dia berikan hujan kepada orang yang tidak takut akan Tuhan, dan dia juga berikan hujan kepada orang yang takut akan dia. Saudara, dia adil, saudara. Dia adil. Cuma bagaimana kita menjalani hidup ini? Kita tidak bisa main-main, saudara. Kita harus betul-betul. Jadi ini yang merupakan hal yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, ini juga kebenaran yang diajarkan oleh Yakobus, saudara. Yakobus kepada 10 suku Israel di perantauan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-4. Tolong bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Terus, Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. nah kita lihat, saudara, kita lihat ayat yang kedua itu, ayat yang kedua, saudara. Ayat yang kedua, coba kita lihat, saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya begini, saudara-saudara, bahwa saudara punya diri dalam pencobaan. Saudara bisa mengerti, jangan saudara bahwa saudara punya diri dalam pencobaan, atau saudara tahu ini dosa, tapi saudara lakukan itu saja. Bisa mengerti? Saya punya maksud, jangan saudara bawa diri saudara dalam pencobaan, tetapi saudara, saya percaya bahwa kita akan mengalami berbagai-bagai pencobaan, walaupun kita sudah lakukan yang benar, tapi kita tetap masih dipersalahkan. Berbahagia saja. Kita sudah jalani hidup ini dengan demikian sesuai dengan firman Tuhan, tapi orang masih bully kita, orang masih katakan sesuatu yang tidak baik. Saudara, itu. Jadi kita tidak bebas, saudara, dari pencobaan. Sesungguhnya saudara-saudaranya, ku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, jatuh dalam berbagai pencobaan. Saudara, saya percaya saya dan saudara tidak rindu untuk jatuh dalam pencobaan, dalam arti kita bawa diri untuk jatuh dalam pencobaan. Tapi kita berusaha supaya kita tahu berjalan di situ ada jurang, kita langsung menghindar dari situ. Jangan sampai saudara tahu ada jurang, saudara masuk saja. Karena Tuhan sertai saya, jadi lewat jurang, matilah. Begitu. Saudara tahu ada api di situ, tapi saudara terus mau berjalan saja. Tidak boleh, saudara. Saudara tahu ini bahaya. Saudara tahu dalam perkumpulan ini, saudara. Dalam perkumpulan itu tidak menceritakan sesuatu yang baik, tapi menceritakan sesuatu kejelekan orang, saudara. Itu harus, saudara. Tidak boleh. Kita tidak punya hak untuk menceritakan kebusukan orang. Kita tidak punya hak untuk menceritakan kejelekan orang. Kita tidak punya hak sama sekali, karena kita tidak diberi Tuhan hakim untuk menghakimi orang. Amin. Jadi biar orang mau bully saudara tentang ketidakbenaran saudara, yang penting saudara tahu saudara lakukan itu benar. Jalani terus saja hidup ini. Amin. Iya. Jangan sampai setelah saudara mengalami sakit penyakit berulang kali dan tidak kunjung sembuh dan sudah mulai berpikir begini, Tuhan saya nggak ada apa. Lebih baik lalu orang lagi bilang, datang di Om ini luar biasa, dia tiup satu kali saja langsung sembuh. Kan kadang-kadang tawaran-tawaran seperti begitu. Saudara, dan pada saat saudara mengikuti hal itu, saudara tahu atau tidak tahu, itu saudara telah menduakan Tuhan dalam hidup saudara. Dan itu menjadi kebencian bagi Tuhan. Karena Tuhan tidak mau jadikan Tuhan itu
ada yang bisa makan dengan Tuhan. Tuhan ini satu-satunya Tuhan yang Dia sanggup untuk memulihkan dan menyembuhkan kita dalam waktu yang singkat. Itu mau-maunya Tuhan, saudara. Itu mau-maunya Tuhan. Jadi itu yang sebenarnya, saudara. Kita lihat lagi. Ini kebenaran dari Rasul Paulus kepada orang-orang pendatang di berbagai tempat di dunia ini, saudara. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 7. 1 Petrus 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iya, coba kita lihat ayat yang ke-6, ayat yang ke-6. Iya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi tiba-tiba lagi saat penyakit ini sudah sembuh, tiba-tiba muncul lagi penyakit ini. Tiba-tiba masalahnya belum selesai, masalahnya datang kembali. Silih berganti persoalan. Tetapi saya percaya saudara, Tuhan kasih saudara kemampuan untuk kita mengerti firman Tuhan dan kita tetap jalani firman Tuhan. Katakan sesuatu bagi diri saudara. Saudara tahu bahwa di luar sana banyak orang tidak menghendaki saudara berhasil. Di luar sana banyak orang tidak menghendaki supaya engkau sukses. Banyak orang di luar sana tidak menghendaki supaya engkau tetap sehat. Tapi waktu mereka mendengarkan engkau sakit, mereka doakan cepat dia mati. Karena saudara, di luar kita ini banyak musuh. Banyak musuh saudara. Dan itu yang sementara terjadi. Saya percaya saudara, semua yang terjadi itu cuma sementara saja. Berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ke-7 saudara, ayat yang ke-7 itu saudara, ini Tuhan luaskan semua pencobaan terjadi untuk apa? Untuk memurnikan iman kita. Iman kita harus dimurnikan seperti emas yang dimurnikan dalam api. Tidak ada satupun emas yang namanya murni kalau dia tidak lewat api. Amin. Nah, semua masalah yang terjadi dalam hidup saya dan saudara itu Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk iman saudara. Supaya iman saudara jangan jadi iman yang kredil, tapi iman yang betul-betul iman yang militan, iman yang sungguh saudara. Seperti dengan Sadrak dan Mesak, mereka katakan kepada raja bahwa seandainya Allah kami tidak menolong kami sekalipun, kami tidak akan sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Tuhanku Raja. Ini mereka punya komitmen. Dari seandainya saya punya penyakit tidak disembuhkan sekalipun, saya tidak akan lari ke dukun. Lebih baik saya datang ke dokter, saya konsultasi ke dokter, dan terus berkatakan ini, saudara, saya ini berbagai cara penyakit saya sudah alami. Sampai bila demam tulang itu saya juga sudah alami, saudara. Itu tidak enak. Tetapi ada tindakan iman dari dalam hati, lalu mulai turun, lalu mulai memuji Tuhan, dan tidak bisa memuji Tuhan sampai bisa memuji Tuhan sampai bisa luar biasa. Keringat keluar, setelah habis keringat keluar, lalu ini sembuh segera, saudara. Jadi itu ada tindakan-tindakan iman. Jadi kalau menghadapi segala sesuatu, jangan kita tertidur dan kita terbaring dan kita hanya bilang,
Aduh, baterai papa, baterai mama. Saya percaya saudara punya sakit tidak bisa ditolong oleh mama. Amin. Tapi saudara punya sakit itu saudara, itu Tuhan izinkan terjadi. Karena mungkin kadang-kadang juga kita tidak menjaga kondisi kita. Kita tidak menjaga kesehatan kita. Kita lalai menjaga kesehatan kita, mengakibatkan saudara kadang-kadang juga kita sakit, batuk, flu dan sebagainya saudara. Karena apa? Karena kita salah makan, salah minum. Itu bisa terjadi. Nah, ini yang disebut indahnya berjalan bersama dengan Kristus, saudara. Jadi orang-orang ini ayat seperti ini yang kita. Ini kebenaran yang kedua Rasul Paulus dan Silas, saudara. Mereka waktu dianiaya, tetapi mereka tidak mempersalahkan diri atau mempersalahkan Tuhan. Kenapa kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan? Kenapa kita didera? Kenapa kita dipukul? Begitu, mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 23 dan Langkah ayat 25. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilaporkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bayangkan saudara, itu yang terjadi saudara. Mereka didera. Mereka didera ini bukan karena mereka mencuri, bukan karena mereka saudara, yang suka begal, yang suka tahan orang motor, pencuri orang motor. Bukan saudara. Mereka betul-betul saudara berbicara tentang kebenaran. Dan pada akhirnya karena kebenaran itu saudara, ini yang terjadi bagi mereka. Mereka dipukul, didera berulang-ulang kali saudara. Nah setelah didera, mereka sudah berdarah-darah. Baru mereka diperintahkan untuk masuk di penjara yang paling tengah. Dan kaki tangan mereka dipasung saudara. Kaki tangan mereka dipasung. Bayangkan saudara. Tetapi tengah malam saudara, tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Apa yang terjadi saudara? Ini yang namanya indah berjalan bersama dengan Kristus. Amin, berjalan bersama dengan Yesus. Betul saudara? Apa yang terjadi? Waktu mereka memuji Tuhan, itu gempa terjadi, dan sendi-sendi penjara itu menjadi runtuh. Akibat daripada itu, kepala penjara dan seisi rumahnya diselamatkan. Luar biasa, itu Tuhan kita saudara. Indah sekali kalau ikut Tuhan. Karena saya mengalami saudara. Saya mengalami. Nah, kunci indahnya berjalan bersama Tuhan adalah yang pertama saudara, berdoa. Kata berdoa saudara. Doa itu saudara-saudara jangan anggap remeh. Doa itu suatu hal yang sangat penting sekali. Sekali lagi, doa itu satu hal yang sangat penting dalam hidup ini. Saudara bisa sukses tanpa berdoa? Bisa. Saudara bisa berhasil tanpa doa? Bisa. Bisa saudara. Orang kaya yang bodoh, dia berhasil, dia punya semua. Tapi Yesus bilang malam ini nyawamu akan diambil dari engkau. Lalu apa yang kau kumpulkan itu, siapa yang akan menggunakannya? Itu berhasil tanpa Tuhan saudara. Tapi saya rindu supaya kita semua rindu supaya kita berhasil betul-betul karena kita punya hubungan doa dengan Bapa. Dan minta sesuatu yang saudara kehendaki. Itu pasti saudara. Itu pasti terjadi. Itu sebabnya Yesus ajarkan dalam Matius pasal yang ke-12 itu ayat yang ke-23. Saudara, kita lihat, saya baca saudara. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ saudara. Yesus, dia anak Allah. Dia Yesus memang juga dia anak manusia. Tapi dia menunjukkan bagi kita bahwa betapa pentingnya saudara. Dia tidak bisa melakukan sesuatu kalau dia tidak ada punya komunikasi dengan Bapa.
Saudara, kita bisa memuji Tuhan dengan luar biasa, kita bisa main musik dengan luar biasa, kita bisa lakukan khotbah dengan luar biasa, tapi tanpa doa, saudara. Tanpa doa, saudara, pasti, saudara, doa itu sangat penting. Doa sangat penting, saudara. Yesus yang adalah Tuhan menunjukkan bagi kita semua bahwa lewat doa kita bangun hubungan yang intim dengan Bapa di surga, sehingga kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus lakukan. Saudara, Yohanes pasal 14 ayat yang ke 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi ternyata, saudara, berdoa itu merupakan mata kunci. Sekali lagi, berdoa itu merupakan mata kunci untuk engkau membuka setiap keran-keran surga, membuka setiap berangkas surga, saudara. Untuk Tuhan siapkan setiap berkat di surga bagi saudara yang cinta untuk berdoa. Karena banyak hamba Tuhan punya pernyataan, saudara Coyonggi, dia punya pernyataan bahwa sedikit berdoa, sedikit berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat dalam hidup. Dan itu juga diterapkan oleh pendeta Yakub Nawai, karena dia belajar di sana, saudara. Dia belajar di sana, dan waktu dia kembali, saudara, dia punya pernyataan, saudara, gereja mau diberkati, saudara punya hidup mau diberkati, banyak berdoa. Berdoa dan berdoa, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak mempunyai berkat, saudara. Dan itu luar biasa, saudara. Jadi ini kita tidak bisa anggap biasa. Ini betul-betul perlu kita sadari dan kita harus jalani itu sungguh-sungguh, saudara. So, berdoa itu merupakan mata kunci sekali, mata kunci untuk buka keran berangkas, saudara, di surga. Saudara, Tuhan, saya bilang begitu, saudara percaya atau tidak? Segala berangkas, segala uang itu Tuhan punya. Emas dan perak Tuhan punya. Apalagi? Semua kekayaan dunia Tuhan punya. Makanya waktu iblis mencobai Tuhan bahwa semua keindahan dunia ini, semua saya akan berikan kepada engkau yang pengen engkau tunduk kepada. Tuhan tidak tertarik dengan itu. Karena Tuhan punya semua, Dia yang menciptakan kok. Dia pencipta. Jadi semua Dia punya, saudara. Nah, kita lihat dalam Lukas 18 ayat 1 saja, kita lihat. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu apa? Berdoa dengan tidak apa? Jemu-jemu. Jadi saudara berdoa itu jangan buat saudara jemu. Jangan buat saudara jadi berat bagi saudara. Lalu saudara punya doa itu saudara tidak saudara jaga. Saudara harus jaga, saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan di waktu-waktu tertentu yang bersiap. Setelah saudara punya doa, ada doa menara, ada doa KPA, ada doa dan sebagainya. Saudara, itu jangan saudara anggap remeh. Tuhan sendiri ajarkan bahwa berdoa dengan tidak apa? Jemu-jemu, saudara. Tapi karena pekerjaan, karena kesibukan, karena berbagai-bagai alasan sampai kita kadang-kadang tidak jaga kita punya hubungan dengan Tuhan. Saudara, kalau kita tidak jaga kita punya hubungan dengan Tuhan, dan terus itu kita lakukan, itu kesempatan bagi iblis untuk dia akan meraup engkau lebih dalam. Karena dalam Daniel pasal 11 itu kalau nggak salah, tentaranya telah muncul dan dia akan menghapuskan korban sehari-hari kita. Berbicara tentang kita punya mesbah di rumah.
Dan dia akan menghapuskan beban sehari-hari, dan dia akan menegakkan kekejian sampai benar-benar orang itu jadi murtad. Saya percaya saudara, saya tidak menjadi murtad. Sebab kalau murtad itu tidak mungkin akan bisa diperbaiki lagi. Murtad itu saudara, itu pada akhirnya saudara akan menerima hukuman dari Tuhan. Dan saya percaya saya dan saudara tidak menginginkan hal itu saudara. Amin. Kita tidak inginkan hal itu terjadi saudara. Haleluya. Makanya murid-murid Yesus meminta kepada Yesus untuk ajarkan mereka berdoa. Kalau doa itu tidak penting, saudara, murid-murid Yesus yang berjalan bersama-sama dengan Yesus kurang lebih 3,5 tahun, mereka tidak suruh untuk Yesus kalau bisa ajar kami cara berdoa. Ajar kami cara berdoa, saudara. Mari kita lihat dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, ini doa yang sebenarnya juga kita tidak bosan-bosan untuk kita berdoa. Sehingga waktu kita mau doa berkat, sebelum doa berkat kita doa itu baru kita doa berkat sebenarnya. Doa Bapa kami. Karena ini ada satu kesaksian saudara. Ada satu kesaksian kurang lebih 20 tahun yang lalu. Seorang pemuda saudara. Seorang pemuda kalau dia paling setia sekali kepada Tuhan. Walaupun seringkali dia datang saudara, karena dia minum obat mengakibatkan dia punya ginjal terganggu, kakinya sudah bangka. Dia tidak bisa pakai celana panjang, dia pakai celana pendek, dia tidak bisa pakai sandal, dia jalan kaki. Dan dia punya doa saudara. Dia punya kerinduan itu, dia sebut nama-nama orang semua saudara. Dan hari ini semua nama-nama yang disebut diselamatkan oleh Tuhan. Hari ini saudara, semua orang yang dia sebut nama-nama mereka selamat. Bahkan ada yang sudah meninggal. Dan saya percaya juga ada di tempat ini saudara. Orang itu saudara, dia hebat sekali. Dia punya doa, coba Bapak kan, mari berdoa. Dia doa Bapak kan. Tetapi Tuhan tahu setiap isi hatinya. Dia sebut nama satu persatu. Dari kampung sampai dalam kota, sampai di luar kota, saudara, dia sebut nama-nama itu. Dan hari ini mereka semua telah bertobat. Wow, luar biasa. Itu kesaksian nyata saudara yang saya lihat. Nah, kita lihat bagaimana Daniel menghadapi suatu ancaman harus masuk ke dalam gua singa. Dia waktu dengar ancaman itu saudara, dia tidak berbuat apa. Dia punya kebiasaan, dia harus lakukan itu. Kita lihat Daniel pasal yang ke-10 ayat 3, 2 dan 3, lalu 11 dan 12. Tolong. Pada waktu itu aku Daniel bergabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedang tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Kira ayat yang Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakan kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut, Daniel, sebab telah didengar perkataanmu sejak hari pertama. Aku berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Jadi Daniel ini melihat suatu pernyataan Tuhan dan dia sangat gelisah. Akibat dari dia sangat gelisah, dia ambil keputusan untuk dia harus ambil puasa selama 21 hari, 3 minggu saudara. Dia ambil puasa dan dia berseru kepada Tuhan. Dan waktu dia berseru, sebenarnya hari pertama saja itu Tuhan sudah mendengarkan doanya. Tetapi waktu orang yang diutus, malaikat yang diutus itu terhalang oleh pemimpin-pemimpin orang. Saudara, karena memang begini,
peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa penghulu di udara. Pemerintah-pemerintah di angkasa, roh-roh jahat di udara. Itu sebabnya saudara, kita tidak bisa lawan dengan daging kita. Kita tidak bisa lawan dengan cara kedagingan kita, cara dunia ini. Kita harus lawan dengan cara ilahi. Kita harus lawan dengan cara ilahi, baru kita bisa menang, saudara. Kita lihat lagi Esther. Esther ini, saudara, dia telah terpilih menjadi ratu, tetapi pada akhirnya Mordekai punya rencana untuk harus membinasakan semua orang Yahudi yang ada di istana yang diperintahkan oleh Raja Darius. Apa yang terjadi, saudara? Esther mengambil keputusan. Mordekai, dia punya pamannya itu Mordekai, ya. Mordekai mendesak dia, kasih tahu kepada Esther, jangan dia berpikir bahwa dia ada di dalam istana, dan dia tidak melihat bahwa keluar dia tidak ambil langkah untuk menolong orang Israel. Karena dia percaya bahwa pasti ada pertolongan dari pihak lain. Tapi kalau seandainya engkau ambil langkah untuk itu, lalu Esther sampaikan kepada Mordekai, suruh semua orang di Susan ini, dan mereka harus berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan tidak minum. Saya dan dayang-dayang pun tidak akan mengalami hal itu. Dan memang Tuhan izinkan untuk saya harus menghadap raja, walaupun itu melawan undang-undang yang terjadi. Sekalipun aku mati, aku rela mati. Dan apa yang terjadi, saudara? Setelah mereka mengambil tindakan puasa 3 hari 3 malam, tidak makan tidak minum, dan mereka berdoa, Esther langsung menghadap raja, dan raja mengulurkan, saudara, terjadilah pertolongan bagi Israel. Israel tidak dapat ditumpas oleh kejahatan daripada Haman, saudara. Nah ini, saudara, ini tidak perlu baca lagi, saudara. Yang kedua, saudaraku, yang jangan fokus kepada keberhasilan, tetapi fokus kepada Yesus. Sekali lagi, saudara, jangan fokus kepada keberhasilan yang saudara capai, tapi fokuslah kepada Yesus yang memberikan keberhasilan itu. Saudara bisa bilang amin? Amin. Iya. Nah kita lihat, saudara, dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 28 dan 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Terus 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Iya, jadi saudara, kita lihat, saudara, kenapa sampai Petrus ini tenggelam? Kita lihat, saudara, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini punya permintaan, saudara, dan permintaannya itu diterima oleh Yesus. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara, dia punya permintaan, dia sudah terima. Tuhan terima. Dan pada saat itu dia turun dari perahu. Mungkin pada saat itu saya tidak tahu, tidak tercatat. Itu teman-teman yang lain, murid-murid yang lain, dengan orang yang lain bilang, Petrus jangan seharusnya tenggelam. Saya percaya ada suara-suara sumbang itu. Tapi karena Yesus yang perintahkan dia berjalan. Kan kadang-kadang ini kita dalam usaha kita, dalam bisnis kita, kadang-kadang orang bilang jangan. Bisa saja istri bilang jangan. Kan begitu, bisa saja suami bilang jangan. Tapi kita mau melangkah saja. Saudara, apa yang terjadi waktu dia melangkah? Waktu dia melangkah berjalan, dia berjalan. Nah, kalau dia berjalan, kalau dia tak fokus kepada Yesus, mungkin dia tenggelam. Tapi dia fokus kepada apa yang dia telah terima, yaitu dia berjalan dia. Jadi saudara, saya percaya bahwa saudara dan saya, saudara, satu ketika saudara punya usaha berhasil, saudara punya pekerjaan sukses, saudara punya studi sukses, saudara punya jabatan sukses, saudara. Jangan saudara lihat kesuksesan itu, tapi saudara harus fokus kepada Yesus yang memberikan kesuksesan, keberhasilan, dan keberuntungan itu, saudara. Harus fokus kepada Tuhan. Karena kadang kita lihat, saudara, setelah orang sukses, mereka lupa Tuhan. Betul? Banyak orang
Sukses lupa Tuhan. Malah bilang, siapa Tuhan itu? Sekali lagi, sebagai hamba Tuhan saya ingatkan saudara, harus fokus kepada Sang Pemberi berkat itu. Jangan fokus kepada berkat yang saudara terima. Amin. Makin saudara punya usaha diberkati, makin saudara fokus kepada Tuhan. Dan saya percaya, saudara, Alkitab katakan engkau tetap naik dan tidak akan turun. Kau jadi kepala dan bukan ekor. Itu akan terjadi. Kalau saudara punya prinsip hidup seperti begitu, fokus kepada pemberi hidup, fokus kepada pemberi berkat, fokus kepada sumber dari segala sumber, fokus kepada Yesus, saudara. Itu sangat penting sekali. Kita tidak bisa main-main, saudara. Haleluya. Orang yang sungguh-sungguh percaya dan tidak terbimbangkan, saudara, dia pasti akan berjalan dalam badai. Dia pasti akan berjalan dalam badai. Sekali lagi, orang yang sungguh-sungguh percaya dan tidak bimbang hidupnya, saudara, dia pasti berjalan di atas badai. Badai kehidupan ini, saudara. Amin. Dia pasti berjalan dalam badai kehidupan, saudara. Dunia ini bukan lebih baik. Dunia ini makin lebih ke depan, makin lebih berat hidup. Makin lebih mahal, semua barang telah naik, semua harga telah naik. Tidak ada harga yang tidak pernah tidak naik, semua naik, saudara. Semua naik. Yang biasa turun apa? Hanya hujan, saudara. Hujan terbanyak turun sampai saudara terjadi banjir. Tetapi harga barang itu telah dibuatkan pasti naik. Nanti satu ketika satu cupa gandum itu sedinar. Sedinar itu satu upah kerja seorang, saudara, orang buruh, seorang buruh. Jadi kalau umpama buruh punya pekerjaan satu hari itu 100.000, dia bisa membeli satu cupa beras. Itu kesulitan. Itu sebabnya kita bersyukur kita ada di daerah yang limpah dengan tanah yang subur. Tinggal bagaimana kita mau supaya kita tidak mau mengalami kesulitan dan kelaparan. Belajar untuk tangan kita harus terus jaga pupuk kita jadi bersih, tapi kita harus bisa mengolah tanah yang ada di sekitar kita. Saya lihat kalau di kota-kota besar yang cuma di pekarangan saya, mereka bisa bercocok tangan yang luar biasa. Mereka bisa tanam patatas di dalam karung, saudara. Dalam karung, karena saya ada lahan. Kan kita punya lahan ini berhektar-hektar. Kenapa kita tidak usahakan, saudara? Memang waktu usaha itu tidak pernah tidak capek, pasti lelah. Tetapi pasti kita akan makan hasilnya. Jangan kita tidak kerja tapi kita merindukan hasil. Nggak bisa. Kita harus kerja sungguh-sungguh. Yang sudah kerja di kantor sungguh-sungguh. Jangan sampai saudara pergi terlambat, pulang lebih cepat dari yang lain. Kita begitu, saudara. Nggak boleh, saudara. Betul kerja betul-betul. Yang wiraswasta kerja betul-betul. Apapun kerja betul-betul, tapi libatkan Tuhan di dalam. Harus libatkan Tuhan di dalam. Saya pasti saudara berhasil, saudara. Siapa orang yang bimbang dalam hidup ini tidak pernah akan bisa mencapai sesuatu. Kita lihat Yakobus 1 ayat 6 dan 8 sampai 8. Tolong saya. Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut dan diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang berdoa hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, ini kebenaran, saudara. Kita lihat ayat yang ke-6 dulu, ayat yang ke-6 kita lihat, saudara. Mari kita baca pelan-pelan. Hendaklah ia memintanya dengan iman. Saudara, segala sesuatu harus kita bertindak dengan iman. Mau minta apa saja harus dengan iman. Mau minta jodoh harus minta dengan iman. Amin. Mau minta pasangan hidup yang serasi itu minta dengan iman, saudara. Mau minta saudara punya keturunan, minta dengan iman. Mau minta supaya saudara punya usaha berhasil, minta dengan iman. Sebab segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu dosa. Itu sebabnya saudara minta segala sesuatu itu harus dengan iman. Saudara mau beriman supaya istri saudara sembuh, mau beriman supaya suami saudara sembuh, iman sungguh-sungguh. Saudara mau beriman supaya anak saudara bisa sembuh dari sakit penyakit yang sudah bertahun-tahun,
Minta sungguh-sungguh, saudara. Karena Alkitab Yesus katakan, mintalah daripadaku, aku akan beri. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Ini semua janji Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Nah, kita lihat ayat yang ke-29 sampai 30 dalam pembacaan kita, saudara. Kita lihat. Ini begini, kebenaran yang kita terima, saudara, kita tahu itu kebenaran yang sebenarnya kita tahu, itu kita baca karena kita selidiki firman, kita tahu, dan itu kebenaran Tuhan yang perlu kita kerjakan. Kerjakan sungguh-sungguh, saudara, kerjakan. Walaupun saudara kerjakan, orang mungkin bully saudara, orang mungkin katakan sesuatu yang tidak baik, bilang saudara rohani, sok rohani dan segala, tidak perlu, saudara. Saudara lakukan itu sungguh-sungguh, saudara, karena saya percaya itu akan menjadi berkat bagi saudara yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan saudara. Dan kebenaran yang kita terima dari Tuhan Yesus, lakukan itu dengan berani, tidak terbawa oleh perasaan. Tidak boleh main perasaan, saudara. Perasaan karena itu kita mau tegur dia punya nanti bagaimana kita jaga diri perasaan, saudara. Tidak perlu. Kalau dia berbuat salah, tegur dia. Walaupun dia pemimpin, tegur dia, saudara. Kalau saudara tidak tegur dia, dia akan ada dalam dosa. Dan dia mati dalam dosa, saudara, yang akan dituntut. Dan saudara tahu kebenaran. Kalau dia salah, dia telah menyeleweng, saudara tegur dia dengan kasih, tegur. Dia mau terima tidak terima, itu bukan urusan saudara. Dia mau tersinggung tidak tersinggung, itu bukan urusan saudara. Saudara tegur dia. Jadi kita anak-anak Tuhan saling melihat, kalau ada salah kita langsung tegur. Jangan beta malu hati dia. Saudara, saya sebagai gembala, saya siap untuk saudara tegur saya, karena saya terus mau berubah. Amin. Karena saya tahu saya belum sampai kepada kesempurnaan yang Tuhan kehendaki. Saya mau supaya saya terus menerima teguran dari saudara untuk saya terus diperbaiki sampai benar-benar saya hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Jadi sekali lagi, saudara tidak boleh, harus saudara punya tidak boleh kompromi dengan dosa, saudara. Kalau itu dosa, tegur dia. Kalau dia masih lakukan, tegur dia terus. Tapi kalau memang tegur dia tidak dengar lagi, panggil saksi. Kalau tegur, panggil saksi, 2-3 orang saksi. Kalau memang 2-3 orang saksi tidak dengar lagi, umumkan di jemaat. Alkitab bilang begitu kan? Umumkan pada jemaat. Kalau orang itu tandai dia, saudara, tandai dia. Jangan kita bergaul lagi dengan dia. Kan ada tingkat-tingkat tertentu. Jadi sekali lagi, saudara, atau yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu kita jangan kompromi dengan dosa. Jangan saudara kompromi dengan dosa. Saudara juga pasti dihukum, mendapat hukuman. Saudara, yang terakhir, saudara, semua badai kehidupan pasti berlalu. Semua masalah dalam hidup ini pasti berlalu, pasti berakhir. Segala sesuatu dalam hidup ini juga pasti berakhir. Kemarin ada yang datang kerja ini sekretariat karena bocornya luar biasa. Seng itu waktu saya beli itu dinyatakan bahwa seng anti karat. Malah dia lebih cepat karat daripada yang tidak anti karat. Bayangkan, saudara. Lalu saya bilang begini kepada ini, kita ada beli seng baru. Saya percaya bahwa memang tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini, abadi di dunia ini. Hanya abadi itu adalah Yesus dan kebenarannya. Dan ini yang terjadi, saudara. Kita lihat setiap badai pasti berlalu. Ayat yang ke-32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Amin. Waktu itu kan murid-murid mengalami goncangan angin yang luar biasa. Mereka dayung dan begitu luar biasa. Tapi pada akhirnya waktu Petrus suruh berjalan, dia karena dia terasa, dia punya perasaan, dia rasa bahwa ini tiupan angin. Lalu dia cuma lihat itu berkat, dia tidak lihat itu Yesus. Akhirnya dia tenggelam. Untung saya Yesus sudah dekat dan tolong aku, dan Yesus langsung pegang tangannya. Dan setelah mereka dua naik ke perahu, langsung badai itu tenang. Haleluya. Firman Tuhan saya tibakan di sini karena kita akan dalam perjamuan, dan saya minta untuk musik naik ke depan dan